Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga begitu ya. P3 umumkan Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024 hari ini. KIB benar-benar bubar ya. Koalisi besar benar-benar bubar. Efek keterlibatan Pak Jokowi ya di situ ya, cawi-cawi copras-capres sana sini, tahu-taunya ya P3 akan bergabung ke situ begitu kan. Kalau gabung ke PDIP, akankah ya menjadi wakilnya siapa begitu ya? Apakah Pak Sandi atau siapa begitu? Tetapi menarik untuk kita baca hari ini bahwa perkembangan politik P3 sudah terbaca hari ini begitu ya, yaitu tidak konsisten dengan KIB, akhirnya bubar begitu ya. Kalau sudah bubar ya dia akan bermanuver atau bisa mendukung Pak Ganjar selama ini begitu ya. Tetapi kekuatan rakyat berada di tangan ini semua begitu, berada di tangan rakyat begitu, kemenangan berada di tangan rakyat. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, breaking news ya, seluruh DPW ya P3 disebut ya secara bulat setuju ya untuk menjagokan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 ya. Tweet gue kemarin gampang amat ya nembaknya ya, big system ya, langgeng kekuasaan ya, langgeng kekuasaan yang sudah dibangun ya, begitu petentang bisa dilihat dan bisa dibaca. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu di sini ya. Bahkan ya kasihan ya, logonya aja Ka'bah tapi masih polos ini. Sudah terbaca gerakannya berkoalisi dengan partai problematika ya, problematik ya, lucu ini. KIB amburadul hahaha ini. Semangka ya, semangka laris manis di segala musim, apalagi pasca lebaran udah cukup panas ya. Partai korupsi ini juga ya, terutama di Kabupaten Bogor, semua bupati yang diusung P3 ditangkap KPK. Wah, ada bukti ini ya. Partai berlambang Ka'bah ini loh, ini realistis, tidak mau tersisih ya dari kekuasaan, mendapat jatah kekuasaan ya. Sudah diduga sejauh sebelumnya P3 sih salah satu ya partai pengusung oligarki ya. Sebagian besar kader mudanya yang profesif visioner mendukung Bang Anies ya. Habitnya partai milik ketum ya Goha. No Goha, ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kalau memang dideklarasikan sekarang ya tidak menjadi masalah juga begitu kan. Ini menjadi tantangan kepada koalisi perubahan begitu. Petugas partai tetap petugas partai yang akan selalu tunduk kepada kepentingan emak, bukan kepentingan rakyat ya. Kemudian Sandiaga Uno masuk ke P3, nggak lama dapat rekomendasi jadi cawapres Ganjar. Iya, kalau memang diterima begitu ya. Tapi semuanya tergantung Pak Jokowi, bukan tergantung Ibu Mega kan begitu. Bahkan alhamdulillah akan tereliminasi dari Senayan ya. Usaha skenario manusia adalah ikhtiar, itu sah. Tapi ingat ya, skenario hak maha hak segalanya. Kesempurnaan adalah milik sang maha hak segalanya. Allahu Akbar. Ini besok nyusul Perindo dan PAN ya, mereka siap menyodorkan Sandiaga Uno yang rencananya akan masuk P3 sebagai cawapres Ganjar. Ya bisa masuk di situ begitu. Lantas bagaimana dengan Pak Prabowo begitu? Pak Prabowo ya bisa saja menjadi wakilnya Pak Ganjar begitu, bisa saja karena sudah di PHP begitu ya. Kader akar rumput lebih memilih Anies daripada Pak Ganjar, tapi para petingginya nafsu dukung Ganjar ya. Aduh, ini partai lambang Ka'bah dukung gini-ginian, ada apa sih ya? Ada tersangkut kasus ya, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi ini menarik begitu ya untuk kita begitu. Nggak usah sungkan-sungkan ngomongin aja Sandi siap jadi cawapres Mas ini ya. Semoga tidak jadi korban konspirasi seperti Pak Prabowo ini. Dan Sandiaga Uno pun akan menjadi cawapres. Skenario yang sempurna tapi mudah terbaca ya. Kok Pak Jokowi bisa ngurusi seperti ini begitu ya. Yang punya hak suara pemilu di 2024 adalah rakyat. Nggak ngaruh biar partai keluar-keluar dukung si A ya, si B, tetap rakyat Indonesia yang punya pilihan. Betul ya. Banyak sekali pro dan kontra di sini, tapi melihat dari perkembangannya ya semuanya berada di tangan rakyat. Belum tentu Pak Ganjar menang kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, P3 umumkan Ganjar Pranowo capres hari ini. Wah, luar biasa begitu ya, dalam artian bahwa kenapa kok semuanya seolah-olah disetting oleh ini semua begitu. Ya ada apa begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ini.
Dikutip dari Tempo ya, dia mengatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan ya atau P3 bakal mengumumkan ya calon presiden yang dijagokan pada 2024 ya pada pukul 13 ya hari ini ya Rabu 26 April 2023. Pelaksanaan tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono akan mengumumkan secara langsung usai rapat pimpinan nasional Rapimnas P3 digelar di kediaman di kawasan Sleman ya. Bahkan katanya ini halal bihalal, tapi tahu-taunya ya deklarasi begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan mohon sabar ditunggu keputusan malam ini seperti apa. Besok 26 April bersama agenda ya pasar rakyat ya baru kami umumkan, kata Mardiono ya. Bahkan adapun nama Gubernur Jawa Tengah sekaligus baca pres Partai Demokrat ini, Partai Demokrasi Indonesia ini, Perjuangan atau PDIP, Ganjar Pranowo disebut-sebut merupakan capres yang disepakati dalam forum. Dua sumber Tempo di internal P3 membenarkan hal tersebut. Sumber ini menjelaskan dinamika forum ya untuk menentukan capres tidak mengalami kendala yang berarti ya. Musababnya ya seluruh DPW secara bulat bersepakat menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar tersebut ya. Adapun petugas P3 mengumumkan Ganjar ini sesuai dengan prediksi Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto. Sebelumnya Hasto menyatakan ya pada pekan ini akan ada parpol yang mendeklarasikan dukungan kepada Pak Ganjar. Inilah yang harus kita hormati bersama bahwa bagaimana dengan kondisi hari ini begitu ya. Dalam artian P3 ya masih saja dibawa di konstituennya ya ada pro dan kontra di situ begitu ya. Ada yang mendukung Anies Baswedan dan ada mendukung Pak Ganjar. Bahkan Hasto mengatakan ya bandul politik memang bakal bergerak usai partainya melalui Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Ia menyebutkan PDP juga bakal melakukan komunikasi politik dengan parpol lain ya. Kendati demikian ia enggan menyebutkan secara implisit partai mana saja yang ia maksud. Bahkan nanti kita tunggu saja bahwa minggu-minggu ini akan muncul deklarasi dari parpol lain yang mendukung capres dari PDP ya Bapak Ganjar, kata Hasto dalam keterangannya. Bahkan ya Hasto menjelaskan Megawati sudah memberi pesan kepada Pak Ganjar akan jadi pemimpin yang bijaksana dan baik. Sehingga kata dia Ganjar bisa melihat istana bukan hanya dari sisi terangnya melainkan juga sisi gelapnya. Bahkan dia mengatakan selain itu Ganjar juga ya diarahkan agar memahami bahwa dirinya bakal bertanggung jawab ya demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Pesan Bu Mega ini bukan hanya ditujukan kepada Pak Ganjar semata tetapi juga seluruh kader PDP mengingat capres merupakan kader dan petugas partai dari PDP harus didukung sebagai satu kesatuan, kekuatan kolektif ya PDP yang menyatu dengan rakyat. Adapun usai Ganjar dideklarasikan sebagai baca pres PDP, dukungan langsung datang dari Partai Hanora, Ketua Umum ya Hanora, Osman Sabtaodang ya Oso menyatakan partainya mendukung Gubernur Jawa Tengah yaitu capres ya. Bahkan Partai Hanora menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai capres ya, ujar ya Oso di kediaman ya Kuningan. Bahkan Oso menjelaskan alasan memilih Ganjar salah satunya karena yakin dapat meneruskan program kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Oleh karena itu, Oso yakin Ganjar menjadi satu-satunya sosok bisa meneruskan kinerja Jokowi. Sangat luar biasa, katanya begitu. Jadi menurut saya pribadi ya tidak menjadi masalah P3 mau ke manapun begitu. Tapi melihat dari perkembangan politik hari ini ya bagi kami Anies Baswedan sangat kuat juga begitu di koalisi perubahan begitu ya. Sangat disayangkan memang dalam hal ini kalau memang dia masuk ya KIB ini sangat disayangkan sekali. Sudah jadi bubar padahal yang membentuk koalisi pertama kali begitu. Jadi kalau kita bermanuver kemana-mana bisa saja begitu ada sesuatu bisa dikalahkan Pak Ganjar begitu dengan satu konkret bahwa semuanya masyarakat itu harus bersatu padu ya bergandengan tangan ya dengan rezim-rezim hari ini begitu dengan adanya seperti ini tidak pernah tergentir di koalisi perubahan. Saya kira seperti itu begitu. Walaupun sekarang nama-namanya koalisi perubahan masih belum ada pembahasan secara real ya, tetapi saya melihat koalisi solid sekali begitu. Biarkan saja yang lain itu sudah bersuara terlebih dahulu, mungkin sudah saatnya KIB akan bersuara koalisi perubahan akan bersuara. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.